Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas pelajaran tentang ilmu tajwid ya, para teman-teman. Jadi dalam segi membaca Al-Qur'an itu tajwid itu sangat penting untuk kita pahami. Jadi adanya kita salah, adanya kita itu tidak benar ya karena kita tidak paham tajwid dan kita tidak paham makhraj. Nah, di sini akan kita bahas mengenai pembacaan Al-Quran dan juga ilmu tajwid. Jadi untuk para teman-teman ataupun sedulur Islam yang kiranya kok sudah lanjut usia terus nggak mau belajar itu kok malu, nah disinilah panjenengan belajar bersama sama saya seperti itu, kita belajar bareng. Nah, di sini kita yang pertama adalah membahas tentang ilmu tajwid ya. Jadi ada istilah kita itu jangan malu untuk belajar, apalagi sekarang dunia yang serba internet. Kalau kita nggak bisa belajar langsung lewat guru bertemu langsung karena dikarenakan malu atau apa ya, lah sini kita belajar lewat HP. Dan jadi ini sangat berpengaruh besar untuk kita membaca Al-Quran. Ilmu tajwid ini sangat penting ya. Jadi yang pertama itu kita membahas tentang ilmu tajwid. Yang pertama bacaan adalah bacaan gunah. Nah, ini adalah gunah. Nah, gunah itu apa? Nah, di sini sudah saya tulis keterangannya. Apabila ya ini. Apabila ada nun dan mim yang bertasdid ya. Apabila ada nun dan mim yang bertasdid, maka dibaca gunah dan cara membacanya berdengung serta panjangnya 2 alif atau 4 ketukan. Nah, jadi di sini diterangkan apabila terdapat atau ada nun. Nah, nun itu huruf ini nun. Nah, nun dan mim yang bertasdid. Nah, bertasdid itu ini loh. Nah, ini atasnya ini namanya bertasdid ini. Nah, ini bertasdid ya. Bertasdid. Baca ini saja. Bertasdid. Nah, ini. Nah, maka wajib dibaca gunnah seperti itu ya. Jadi wajib kudu diwaca gunah, nggak boleh dibaca liyane. Nah, apabila nun dan mim yang bertasdid. Terus cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah berdengung di hidung dan panjangnya adalah 2 alif atau 4 ketukan. Jadi seperti contohnya sudah saya tuliskan di sini. Ini adalah contoh dari bacaan gunah ya. Bacaan gunah. Nah, nun dan mim yang bertasdid. Nah, seperti ini. Inna a'toina. Nah, seperti itu. Jadi yang dinamakan gunah yang mana? Yang ini, yang huruf nun. Ini kan huruf nun. Nah, contohnya kan huruf nun. Hanya nun dan mim loh ya. Ini kan huruf nun yang bertasdid. Nah, ini tasdidnya ini. Ini huruf nunnya. Nah, inna kita kasih ketukan ya. Jadi 2 alif atau 4 ketukan. Jadi ketukannya seperti ini temponya. Nah, seperti itu 4 ketukan. Jadi membacanya harus berdengung dan panjangnya 4 ketukan. Inna. Nah, tadi kan 4 ketukan. Coba kita hitung. Inna. Nah, jadi membacanya seperti itu, berdengung dan inna. Nah, terus dilanjutkan dengan lafaz ini. Inna a'toina. Nah, jadi ini bacaan seterusnya. Jadi, terus yang bawahnya, nah ini contohnya yang nun ini ya ini. Terus kita ganti yang mim. Nah, ini juga mim yang bertasdid. Mimnya itu ini ya. Tasdidnya itu ini dan ini huruf mimnya. Nah, ini huruf mimnya. Bacanya am
Kita kasih ketukan lagi biar enak. Amma. Amma yatasaaluna. Amma yatasaaluna. Nah, seperti itu. Jadi semua bacaan dalam Al-Quran itu ada caranya tersendiri, cara membacanya itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Jadi nggak gampang, makanya kita harus belajar ilmu tajwid biar kita itu bisa membaca Al-Quran dengan benar, seperti itu ya. Jadi pertemuan ini kita pahami dulu hunah. Hunah itu apa? Oh, ternyata yang dinamakan hunah itu setiap ada nun dan mim, yaitu nun dan mim yang bertasdid. Nah, bertasdid. Tasdidnya mana? Oh, ini. Kalau orang Jawa namanya sidah. Nah, namanya sidah. Terus ini mimnya yang bertasdid. Nah, atau mim sidah. Nah, ini dibaca hunah ya, dibaca hunah. Terus panjangnya 2 alif atau 4 ketukan. Nah, cara bacanya piye? Berdengung. Tuh kan lewat hidung dia. Inna. 4 ketukan. Inna. Nah, terus amma juga iya sama. Amma. Jadi ketukannya mulai kita membaca. Amma. Amma yatasaaluna. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa untuk belajar. Kita pertemuan ini belajar hunah dulu. Nanti panjenengan pahami, biar paham nanti pertemuan yang datang kita ganti pelajaran lagi, seperti itu ya. Mudah-mudahan manfaat dan selalu dalam lindungan Allah serta selalu mendapatkan kesehatan. Cukup dari saya, kita bertemu di lain waktu lagi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.